Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ekonomi internasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rara Anggriani Ilasahara dengan akhir NIM 033. Saya Najwa Zulfa Farida dengan akhir NIM 035. Saya Nabila Astria Kusumawardani dengan akhir NIM 036. Saya Safika Rahmawati dengan akhir NIM 032. Saya Erna Ambarwati dengan akhir NIM 051. Pengertian dari ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari hubungan ekonomi antar negara, termasuk perdagangan barang dan jasa, aliran investasi, mobilitas tenaga kerja, pergerakan modal, serta kebijakan ekonomi yang mempengaruhi interaksi global. Ekonomi internasional bertujuan untuk memahami bagaimana negara-negara berinteraksi secara ekonomi dan bagaimana hubungan ini mempengaruhi kesejahteraan nasional maupun global. Elemen utama ekonomi internasional yang pertama ada perdagangan internasional, fokus pada ekspor dan impor barang dan jasa antar negara. Kedua, keuangan internasional, mencakup aliran modal, nilai tukar mata uang, dan kebijakan moneter internasional. Ketiga, globalisasi ekonomi, integrasi ekonomi dunia melalui perdagangan, investasi, dan teknologi. Keempat, kerjasama ekonomi, perjanjian dan organisasi internasional seperti WTO, IMF, dan G20. Komponen utama ekonomi internasional. Yang pertama, perdagangan internasional, mengacu pada pertukaran barang dan jasa antar negara. Teori utama, teori keunggulan absolut, Adam Smith, teori keunggulan komparatif, David Ricardo, teori Heckscher-Ohlin, faktor produksi, kebijakan, tarif, kuota, embargo, perjanjian perdagangan bebas atau FTA, dan subsidi ekspor. Tujuan meningkatkan efisiensi, diversifikasi produk, dan pertumbuhan ekonomi. 2. Keuangan internasional, mempelajari aliran modal antar negara, investasi asing secara langsung atau FDI, dan investasi portofolio, fokus pada nilai tukar mata uang atau fixed, floating, dan hybrid. Lalu neraca pembayaran, balance of payments. Lalu yang ketiga ada pasar valuta asing atau forex market. Yang keempat yaitu dampaknya stabilitas atau ketidakstabilan ekonomi global. 3. Globalisasi ekonomi, proses integrasi ekonomi antar negara melalui perdagangan, investasi, dan teknologi. Dampak positifnya yaitu akses pasar lebih luas, inovasi dan transfer teknologi. Negatifnya yaitu ketimpangan pendapatan, eksploitasi tenaga kerja, dan kerentanan terhadap krisis global. 4. Kebijakan ekonomi internasional, mengacu pada langkah-langkah pemerintah untuk mengelola hubungan ekonomi global seperti kebijakan perdagangan, melindungi industri domestik atau mendorong ekspor. Kebijakan moneter, mengelola nilai tukar dan inflasi. Kebijakan fiskal, yaitu mengatur anggaran dalam konteks internasional. 5. Organisasi ekonomi internasional, berperan dalam mengatur dan menstabilkan ekonomi global. WTO atau perdagangan bebas, IMF stabilitas keuangan internasional, Bank Dunia pembiayaan bangunan, G20 forum ekonomi utama dunia. Yang keenam, pasar tenaga kerja internasional, mengkaji migrasi tenaga kerja dan mobilitas pekerja antar negara. Isu utama upah, produktivitas, pengiriman uang atau remittances, dan perlindungan pekerja migran. Yang ketujuh atau yang terakhir ada teknologi dan inovasi. Faktor kunci yang mempercepat global ekonomi, transfer teknologi antar negara, mendorong pertumbuhan tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam adopsi teknologi. Tantangan ekonomi internasional. Yang pertama adalah proteksionisme dan perang dagang. Kebijakan seperti tarif tinggi, kuota impor, atau larangan ekspor dapat menghambat perdagangan bebas. Contohnya itu konflik dagang antara negara besar, Amerika Serikat, dan Tiongkok yang memengaruhi ekonomi global. Yang kedua, ketidakstabilan nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar yang tajam dapat mengganggu perdagangan dan investasi internasional. Yang kedua itu negara dengan mata uang lemah menghadapi kesulitan dalam membayar utang luar negeri. Ketidakseimbangan neraca pembayaran. Beberapa negara menghadapi defisit perdagangan besar, sementara negara lain mengalami surplus. Ketidakseimbangan ini dapat memicu ketegangan ekonomi dan diplomasi. Yang keempat, krisis keuangan global. Krisis seperti resesi ekonomi atau krisis perbankan dapat menyebar ke seluruh dunia melalui interkoneksi ekonomi. Contohnya itu krisis keuangan 2008 yang berdampak luas pada ekonomi global. Yang kelima, ketimpangan ekonomi global.
Kesenjangan antara negara maju dan berkembang terus menjadi masalah. Negara berkembang sering menghadapi keterbatasan akses ke pasar global dan teknologi. Peran Organisasi Ekonomi Internasional. Yang pertama WTO atau World Trade Organization. Peran utamanya itu mengawasi pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional, memfasilitasi negosiasi perdagangan antar negara, menyelesaikan sengketa perdagangan. Fokus kegiatannya itu mendorong perdagangan bebas dengan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, mendukung perdagangan yang adil dan kompetitif. Contoh dampaknya perjanjian perdagangan multilateral yang mendukung liberalisasi pasar global. Yang kedua, IMF, International Monetary Fund. Peran utamanya menjaga stabilitas sistem keuangan internasional, memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, memonitor kebijakan ekonomi global. Fokus kegiatannya itu memberikan pinjaman untuk menstabilkan ekonomi negara, mendorong reformasi ekonomi di negara-negara anggotanya. Contoh dampaknya itu dukungan keuangan untuk negara-negara yang mengalami krisis utang atau seperti Yunani pada krisis Eropa. 3. Bank Dunia. Peran utamanya memberikan dana dan bantuan teknis untuk proyek-proyek pembangunan, mengurangi kemiskinan global dengan mendukung pembangunan berkelanjutan. Fokus kegiatannya investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, meningkatkan kemampuan negara berkembang untuk bersaing di pasar global. Contoh dampaknya, proyek pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang seperti jalan, jembatan, dan pembangkit listrik. Yang keempat, kerjasama regional. Contoh organisasi regional di ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, fokus pada kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan di Asia Tenggara. EU atau Eropa Union, pasar tunggal dengan kebijakan ekonomi, perdagangan, dan moneter bersama. NAFTA atau USMCA, perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Manfaat kerjasama regional yaitu memperkuat posisi tawar regional di pasar global, mengintegrasikan ekonomi antar negara anggota untuk meningkatkan pertumbuhan bersama. Contoh dampaknya di ASEAN Economic Community yaitu mempromosikan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Yang kelima, peran dalam stabilitas ekonomi global. Harmonisasi kebijakan ekonomi. Organisasi internasional membantu negara-negara menyelaraskan kebijakan ekonomi agar tidak terjadi ketidakseimbangan global. Solusi untuk krisis global yaitu kolaborasi untuk menangani tantangan global seperti pandemi, krisis energi, atau perubahan iklim. Implementasi ekonomi internasional. 1. Perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan bebas. Banyak negara telah bergabung dalam perjanjian perdagangan regional dan multilateral seperti ASEAN, Uni Eropa, dan USMCA. Ini mendorong aliran barang dan jasa antar negara dengan pengurangan tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Peran WTO, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, mengatur perdagangan internasional untuk memastikan keadilan dan mengurangi proteksionisme. Investasi asing, penanaman modal asing atau FDI. Perusahaan multinasional terus meningkatkan investasinya di negara berkembang untuk memanfaatkan tenaga kerja murah, pasar yang berkembang, dan sumber daya alam. Investasi portofolio. Globalisasi keuangan memfasilitasi investasi di pasar saham, obligasi, dan aset lainnya lintas negara. 3. Perdagangan digital, e-commerce global. Platform seperti Amazon, Alibaba, dan Shopify mendukung perdagangan lintas batas dengan kemudahan akses produk secara global. Layanan digital, ekspor layanan berbasis teknologi seperti software, layanan cloud, dan outsourcing meningkat tajam. 4. Pengaruh teknologi, blockchain and cryptocurrency. Teknologi ini mengubah cara pembayaran internasional dan meningkatkan transparansi dalam perdagangan lintas negara. Otomatisasi dan AI memengaruhi pola produksi dan distribusi global, meningkatkan efisiensi sekaligus menantang pasar tenaga kerja. 5. Perubahan geopolitik dan ekonomi. Perang dagang. Ketegangan antara negara besar seperti AS dan Tiongkok memengaruhi rantai pasok global dan menciptakan perusahaan dalam pola perdagangan. Diversifikasi rantai pasok. Pandemi COVID-19 mendorong negara untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber dengan mendiversifikasi rantai pasokan mereka. 6. Isu lingkungan dan keberlanjutan. Ekonomi hijau. Biaya negara
mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam perdagangan internasional dengan mendukung energi terbarukan dan produk ramah lingkungan. Pajak karbon. Beberapa negara mulai memperlakukan pajak karbon untuk menekan emisi gas rumah kaca dalam kegiatan ekonomi internasional. 7. Peran institusi internasional, Bank Dunia dan IMF. Pendukung pembangunan ekonomi negara berkembang melalui pendanaan proyek infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan stabilisasi ekonomi. G20 dan OECD menyediakan forum untuk diskusi dan kerjasama antar negara dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis ekonomi. Yang terakhir adalah manfaat, peningkatan kesejahteraan, efisiensi produksi dan distribusi sumber daya, inovasi dan transfer teknologi, akses terhadap teknologi dan ide baru, diversifikasi ekonomi, pengurangan risiko ekonomi domestik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.